요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Di ruang garden Versailles. Kamu bisa nyetir mobil? Tanya Alfredo dingin pada Laura. Bisa tuan. Kenapa emangnya tuan? Jawaban dan juga pertanyaan sekaligus yang dilontarkan pada Alfredo. Kalau begitu setirkan mobil untukku. Tita Alfredo melempar kunci mobil pada Laura. Laura menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan ekspresi yang kebingungan. Jalankan mobilnya, aku mau jalan-jalan. Jangan tanya mau kemana, karena sebenarnya aku juga tidak punya tujuan. Intinya, jalan-jalan kemanapun arahnya yang terpenting untuk menghilangkan rasa suntuk. Tita Alfredo pada Laura. Laura yang polos hanya manggut-manggut sebagai jawaban. Akhirnya mereka pun jalan bersama dan Laura lah yang menyetirkan mobil untuk Alfredo. Karena melihat Alfredo sedang santai membaca buku sambil meminum kopi, Laura pun memberanikan diri berbicara pada Alfredo dengan hati-hati. Mungkin suasana hatinya sedang bagus, pikir Laura. Tuan, bagaimana tipe wanita yang tuan sukai? Tanya Laura polos tersedak. Kenapa tiba-tiba perempuan di hadapannya yang sedang menyetir ini menanyakan hal seperti itu padanya? Tuan, jangan salah paham dulu. Rida, sahabat saya itu menanyakannya pada saya karena aku menyukai perempuan sepertimu. Jawab Alfredo yang to the point tanpa basa-basi memotong perkataan Laura. Cit. Laura langsung mengerem mobilnya mendadak saat Alfredo selesai mengucapkan kata itu. Untung saja di belakang tidak ada mobil. Jika tidak, ia dalam masalah besar. Maksud tuan apa? Tanya Laura yang ragu menatap ke arah ke belakang, mendengar pergerakan tubuh Alfredo. Dan benar saja, sang tuan yang tadinya bersandar pada bangku penumpang di belakang tiba-tiba memajukan tubuhnya condong bersejajar dengan tubuh Laura yang sudah kaku. Ku beritahu, walaupun Laura terlihat feminim, agak ketomboy-tomboyan, dia tetaplah perempuan dengan hati yang lemah juga, bahkan di posisi seperti ini. Aku menyukaimu. Apa masih kurang jelas? Jawab Alfredo persis di telinga Laura, membuat Laura sedikit merinding dan tertegun susah payah menelan salivarnya. Hei, panggil Alfredo pelan karena tidak ada respon sedikit pun dari Laura. Ini kesalahan Laura yang langsung menoleh saat dipanggil Alfredo. Detik berikutnya, jarak wajah Laura dan Alfredo hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Bahkan nafas Alfredo terasa menyapa wajah cantik Laura. Kamu harus menyukaiku juga, Laura, ujar Alfredo lagi, membuat Laura tidak bisa menjawab. Bahkan untuk mengangguk saja terasa sulit. Kamu kan sangat dekat nih dengan para tuan muda. Jadi boleh kan aku minta satu permintaan? Kamu harus menjodohkan aku dengan tuan muda Alfredo. Entah kenapa, tiba-tiba ucapan Rinda itu terlintas begitu saja di kepala Laura. Maka sedetik kemudian, Laura langsung menoleh dan menggeleng dengan cepat. Alfredo yang melihat itu mengangkat satu alisnya. Maaf tuan, saya tidak bisa. Saya sudah punya seseorang di hati, jawab Laura. Oh ya? Kau berbohong, Laura? Kalau memang iya, siapa orangnya? Memangnya ada yang mau dengan perempuan jelek sepertimu ini? Ujar Alfredo dengan nada meledek. Brandon, saya menyukai Tuan Brandon, jawab Laura. Wajah Laura kembali datar. Ia kemudian menghempaskan tubuhnya kembali ke bangkunya dan langsung terdiam. Hatinya merasa ada yang janggal saat ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Brandon. Seharusnya ia merasa bahagia karena selama ini Laura benar-benar memimpikan Brandon lah yang akan menjadi suaminya. Namun kali ini ia merasa lain dengan perasaannya sendiri. Perkataannya barusan terasa sangat sesak di dadanya dan juga merasa bersalah pada Alfredo. Shit, sialan, Brandon lagi, gumam Alfredo yang merasa sangat frustasi. Keesokan harinya di Garden Versailles,
Seperti biasanya, Laura akhirnya berangkat bersama keempat tuannya lagi. Tapi entah kenapa, Laura rasa Alfredo kembali tidak banyak bicara. Bahkan terkesan sangat dingin, apalagi saat malam-malam. Seolah-olah Alfredo menghindar darinya, bahkan tidak bicara pada Laura, walaupun Laura bertanya padanya. Seharusnya Alfredo bersikap mesum atau menjahilinya seperti biasanya. "Tuan, sarapannya yang sudah saya buat kenapa tidak Tuan sentuh? Setidaknya Tuan makan 1 atau 2 sendok, agar Tuan tidak lemas belajar di kelas. Karena Tuan sudah terbiasa sarapan, maka itu akan mempengaruhi tubuh Tuan," ujar Laura yang serba salah. Namun Alfredo tidak menjawab dan hanya diam memandangi jendela mobil di sebelahnya. Entah kenapa hari ini Alfredo sangat berbeda. Maksudnya hari ini Alfredo terlihat agak atau tepatnya lebih tampan. Astaga, pikiran apaan sih ini? Please deh, wajahnya biasa aja kok. Ih, nyebelin amat sih si kelelawar badut ini. Hobi banget buat orang serba salah begini, ujar Laura di dalam batinnya setelah ia mengamati setiap lekuk wajah Alfredo. Sedangkan ketiga pangeran yang lainnya memasang wajah yang tidak dapat diartikan, namun hanya diam menyaksikan drama baru yang baru saja dirilis oleh Alfredo dan Laura. WKWKWK, sudah kayak film movie aja nih. Sesampainya di kampus Versailles, Alfredo langsung turun meninggalkan ketiga pangeran yang lainnya, termasuk meninggalkan Laura begitu saja. Ih, sifatnya sangat kekanakan. Kira-kira ada apa ya di antara mereka berdua? Lo tahu tidak, William? Tanya Tristan pada William yang tengah memandangi dalam Alfredo yang berjalan cepat di depannya. Mana saya tahu, tanyakan saja langsung pada orangnya, jawab William yang sama tidak tahu dengan Tristan. Apa jangan-jangan mereka sudah jadian? Terus di antara mereka ada yang melakukan KDRT, ceplos Tristan setelah mencerna pertanyaannya sendiri. Seperti biasanya lagi. Tristan menggunakan otak dangkalnya lagi, membuat William dan Brandon geleng-geleng tidak percaya. Namun 1 menit setelah Alfredo menghilang, ia kembali ke hadapan William, Tristan, Brandon, dan juga Laura yang sama-sama tengah melamun di depan mobil. "Oh iya, nanti kau pulang sendiri karena aku tidak ingin melihat wajahmu, apalagi bayanganmu itu. Itu membuatku muak," ujar Alfredo, kemudian pergi lagi begitu saja. Laura lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya. Sudah biasa ia diperlakukan seperti itu. Tapi memang hari ini Alfredo terlampau dingin baginya. Baru akan melangkah, Laura dikejutkan oleh seseorang yang menutup kedua matanya dari belakang. "Oh, itu kamu kan Rida?" tebak Laura. "Yups, benar sekali ini aku, Rida sahabatmu. Wah, kamu sangat keren setiap harinya bersama keempat pangeran dan bisa melayaninya," ujar Rida berbisik di telinga Laura. "Tahu dong, kan kamu sahabatku satu-satunya," jawab Laura dan Rida tersenyum manis pada Laura. Ketiga pangeran tersebut terkekeh-geli melihat tingkah laku kedua wanita tersebut. Hal itu mampu mencairkan suasana yang tegang ulah Alfredo. "Kamu mau langsung ke kelas kan? Ayo bersama," ajak Rida menarik lengan Laura dan sedikit melendot manja di sana. "Iyalah, ada apa sih sebenarnya dengan mereka? Pertama Alfredo yang pergi meninggalkan kita begitu saja. Dan kini Laura, mereka memang aneh," ujar William sembari geleng-geleng kepala dan diikuti juga oleh Tristan dan Brandon. Kamu sudah tahu pemberitahuan di kampus hari ini, Laura?" tanya Rida sambil berjalan. "Belum, aku kan baru sampai," jawab Laura. Benar juga. Besok kampus kita berulang tahun dan pihak kampus mengadakan acara sekaligus prom night untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya, jelas Rida, dibalas anggukan dan beroh ria oleh Laura. Dan lagi yang membuat acara itu romantis karena kita bisa membawa pasangan kita masing-masing dari dalam ataupun luar kampus, sambung Rida lagi yang semakin antusias.
Oh, aku sama sekali tidak tertarik dengan acara itu. Daripada menghabiskan waktuku yang gak jelas mendengar bualan-bualan yang nantinya bakalan bikin aku pusing, lebih baik aku tidak usah pergi. Lagian aku juga gak punya pasangan. Jadi tepat dong kalau aku tidak menghadiri acara ulang tahun kampus kita ini. Yups, benar sekali tujuan Laura mendaftar karena ia ingin memenangkan taruhannya dari papanya. Jangan bilang gitu dong. Kamu harus ikut ya, please. Kapan lagi kita bersenang-senang? Kalau masalah pasangan gak usah khawatir. Kampus juga tidak memaksa kita untuk membawa pasangan kita di acara ulang tahun kampus kita ini. Kan itu kalau kamu gak ikut, aku gak ikut juga lah. Ujar Rida memanyunkan bibirnya lucu, membuat Laura gemas sendiri jadinya. Lah kenapa begitu? Tanya Laura yang sengaja ingin menggoda sahabatnya itu. Hai para ladies, kalian kan membutuhkan pasangan. Bagaimana kalau salah satu di antara kalian yang akan menjadi pasanganku di acara ulang tahun kampus ini? Tanya William yang menggelayut di antara pundak Rida dan Laura. Bagaimana? Kalian setuju tidak? Sambung William, dan William berharap Laura lah yang akan menjadi pasangannya. Mau. Saya saja Tuan William, jawab Rida berbinar-binar. Dasar pelin-pelan, katanya dia sangat mencintai dan menyayangi Alfredo. Baru saja dia meminta gue untuk menjodohkannya sama Alfredo. Setelah ia mendengar rayuan dan gombalan sedikit saja dari William, malah langsung setuju saja. Kucing mah gitu, mana pernah mau menolak ikan yang ada di depannya, walaupun perutnya dalam keadaan kenyang. Gumamnya di dalam batinnya. Oke, kalau begitu kamu yang akan menjadi pasanganku, baby, jawab William dengan lembutnya sembari mengecup sayang tangan Rida. Hal itu berhasil membuat Rida mimisan, dan William langsung menggendong tubuh Rida membawanya ke ruang UKS. Walaupun William merasa sedikit kecewa karena bukan Laura yang menjadi pasangannya, untung saja William bukanlah Alfredo yang langsung ngambek mendengarkan penolakan dari Laura. Laura, kamu gak usah khawatir, kamu bisa pergi bareng aku saja datang ke kampus. Dan masalah acara ulang tahun kampus kita, apa kamu bersedia menjadi pasanganku? Tanya Brandon yang sedikit ragu karena ia takut Laura menolaknya. Oke Tuan, saya bersedia, jawab Laura singkat. Namun singkatnya, perkataan Laura berhasil membuat Brandon sangat bahagia. Tampak jelas karena Brandon tersenyum lebar dan memeluk hangat tubuh Laura. Adegan itu disaksikan langsung oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi di kampus Versailles. Kalau begitu ayo sekarang kita ke dalam kelas. Sebelum bel kampus kita berbunyi, ajak Brandon dan tidak lupa menggandeng tangan Laura. Seperti emak-emak yang berbelanja selalu menggandeng tangan anaknya karena takut kehilangan. Hal itu disaksikan oleh banyak mata di kampus Versailles, sehingga membuat para wanita yang di sana merasa iri dengan posisi Laura yang saat ini. Hei, apa mataku tidak salah lihat? Laura, kau dari tadi bergandengan dengan seorang tuan muda Brandon, sapa seseorang dari belakang.